ربي أعوذ بك من عذاب الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Mari sama-sama membaca doa Allahumma akhrijna sama-sama Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hasib akhlaqana bil hilmi wa sahhilna abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Jadi lanjut hadis keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatahu dibuka abwaabul jannati, pintu-pintu surga. Yauman ihnaini, yauma pada hari an-ihnaini, yaitu hari Senin. Wa yaumal khamis, wa dan yauma pada hari al-khamisi, khamis. Wa yunfaru, maka yunfaru diampuni fihima pada hari Senin dan Khamis, fihima pada keduanya, yaitu yang Isnin dan yang Khamis, li setiap, li untuk, li kepada atau untuk, kulli setiap, li untuk atau kepada kulli setiap, abdun seorang hamba, abdun seorang hamba. La yusyriku, la tidak yusyriku yang menduakan atau menyekutukan, la tidak yusyriku yang menyekutukan, billahi kepada Allah, billahi kepada Allah, syai'an dengan sesuatu apapun, syai'an dengan suatu apapun. Illa kecuali rajulun seorang laki-laki, rajulun seorang laki-laki, kanat ada bainahu antara rajul, bainahu antara rajul wa baina akhihi, dan antara saudaranya, wa dan baina antara akhihi, saudaranya juga rajul atau laki-laki tadi. Syahnahu, persengketaan atau perselisihan atau percekcokan. Percekcokan. Sama kamu qalu dikatakan, sama kamu qalu dikatakan,
Unduru, lihatlah mereka. Unduru, lihatlah mereka. Ini sama Zaina, keduanya ini. Zaina, keduanya ini. Hatta sehingga yashtaliha, hatta sehingga yashtaliha, keduanya berdamai. Yashtaliha, keduanya berdamai. Rawatun hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Jadi anak-anakku, inilah kenapa Rasulullah SAW menyampaikan kita agar puasa hari Isnin. Kenapa kita harus puasa hari Khamis? Karena selain bentuk mahabbah, kecintaan kita sebagai umat Rasulullah kepada Rasul, ternyata di hari Isnin dan Khamis adalah amal kita, catatan ibadah kita selama hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu itu dibawa oleh malaikat-malaikat Allah menuju Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ketika saat ditanya sahabatnya, apakah kita enggak senang, atau bahasa yang lain itu alangkah bahagianya ketika saat amal kita dibawa ke Allah, kita dalam keadaan melakukan kebaikan, kita dalam keadaan berpuasa. Nah, dalam hadis ini juga ditegaskan Rasulullah, "Tuftahu abwabul jannah." Ternyata pada hari Isnin dan Khamis pintu surga dibukakan untuk mereka, orang-orang yang puasa di hari itu. Rindu, karena surga juga salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan. Jadi dia punya perasaan, punya keinginan agar hamba-hamba Allah yang sudah ditentukan oleh Allah, dicatat, ditulis nama-namanya oleh Allah, menjadi penghuninya, penghuni surga. Itu surga rindu, kangen. Maka dalam hadis Rasul menyampaikan, al-jannatu mustaqotun ila arba'in nafar. Surga merindukan kepada 4 golongan, kata Rasulullah. Siapa mereka? Dikatakan Rasulullah, Talil Quran, orang yang senantiasa menghidupkan hari-harinya dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan masuk kalian semuanya, karena 24 jam kita bersama Al-Quran, siang, malam, petang, pagi, sore. Insya Allah termasuk salah satunya hidup Rasulullah Talil Quran, mereka yang selalu hari-harinya, waktu-waktunya bersama dengan Al-Quran. Lalu yang kedua, wahabi bisa, orang yang mampu dan bisa menjaga perkataannya, lisannya, ucapannya. Orang yang dusta tidak masuk nominasi. Yang misalnya dia ngambil sesuatu bidangnya, tidak masuk. Nah, itu lagi. Karena apa? Itu masuk orang golongan orang munafik. Kamu ngambil enggak uang ini? Enggak. Pada Allah melihat, Allah menatap, malaikat merekam. CCTV Allah lebih tajam daripada CCTV yang diciptakan manusia. Ya, sia-sia semuanya puasanya, ya, karena telah melakukan kedustaan. Dusta. Nah, itulah ciri munafik sebenarnya, bicara dusta.
percaya berkhianat, janji mengingkar. Kalau santri ternyata masih punya perilaku seperti itu, sia-sia, ya, hafalannya sia-sia, bahkan darah daging yang mengalir dari makanan yang tidak halal tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga ketika ada seseorang yang memakan makanan sehingga makanan itu menjadi darah dan daging, maka tidak akan masuk surga. Ingatkan anakku, sia-sia jangan terupayakan masalah makanan minuman, hati-hati. Ya Allah, karena resikonya tidak akan terhalang masuk surga sebentar dunia, sesaat, sekejap dunia, sebentar di akhir selama-lamanya. Ternyata kita ada kebahagiaan, kenikmatan kebahagiaan di sana. Kemudian di antara hari Senin dan Khamis itu Allah menebarkan rahmatnya untuk memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Tapi ada hamba yang tidak dimaafkan oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah. Siapa mereka? Rajulun kanat bainahu wa baina akhihi sahnah, yaitu antara laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan yang mereka belum saling memaafkan, bertengkar, bertikai. Contoh bisa sama Umar berantem, sampai nggak menegur, nggak menyapa, nggak mau bersalaman, saling mendiamkan. Sampai satu bulan ketemu di kamar mandi, mau makan, di situ mau nampan, padahal tinggal itu tempatnya, nggak mau. Sholat ada di samping itu, Umar belok besar. Padahal sesuatu yang kosong di samping bisa, Umar mulai. Nah, ini gak dapat ampunan. Orang yang masih ada kebencian di antara mereka, dendam di antara mereka. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dia sholat, dia ngaji, tapi dia punya keyakinan ada sesuatu yang bisa menolongnya, punya akid, punya jimat. Karena jimat inilah yang menyelamatkan dia. Ini bahaya, hati-hati anak-anak sekarang banyak seperti itu. Orang-orang yang jual kekuatan melalui benda-benda, sehingga tanpa dirasa itu adalah sudah menggiring seseorang untuk berjimat ke kesyirikan. Ya, semua dari Allah, kekuatan dari Allah. Tidak ada satupun yang mampu dan bisa untuk dijadikan sandaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, satu hadis kemudian manfaat sehingga menjadi motivasi kita untuk menikmati kembali ya suasana hari Isnin dan Khamis, tidak terlewatkan kecuali kita dengan saum, dengan puasa. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Kita melakukan kebaikan, Allah baik balas dengan kebaikan. Kita menanam, pasti akan memanen. Jangan harap kita akan memanen tanpa kita menanam saat ini. Ya, insyaallah untuk manfaat. Subhanallah bihamdillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.